Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan menjelaskan mengenai proposal kami yang berjudul Selai Daun Kelor. Kelompok kami terdiri dari 3 orang, saya sendiri Hatipah, dan pemateri selanjutnya adalah Sahrul Mardini dan Indah Purnamasari. Ya, langsung saja alasan kami mengangkat judul ini yaitu untuk mengatasi permasalahan sebagian masyarakat yang tidak menyukai sayur untuk dimakan langsung. Selain itu, sayur sebagai selai juga bertujuan untuk menganekaragaman hasil olahan pangan agar memiliki dua keanekaragaman komposisi gizi sehingga mampu menjamin peningkatan kualitas gizi masyarakat. Dalam penelitian, bahan utama kami adalah daun kelor. Daun kelor memiliki potensi zat gizi yang dibutuhkan oleh tubuh, terutama serat dan antioksidan. Tujuan selai daun kelor adalah memberikan variasi makanan sehat untuk lebih bermanfaat, menciptakan inovasi pangan fungsional untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan memanfaatkan potensi lokal dan meningkatkan nilai ekonomis daun kelor. Manfaat selai daun kelor adalah menciptakan produk berupa selai dengan cita rasa daun kelor dan berpenampilan menarik. Ya, saya akan menjelaskan bab 2 gambaran umum rencana usaha. Yang pertama, analisis produk. Selai daun kelor merupakan diverifikasi olahan daun kelor yang berupa selai namun tidak menggunakan pemanis buatan. Proses pembuatannya selai ini diawali dengan pengadaan bahan baku sehingga produksi produk tetap kontinu. Kemasan yang menarik juga akan menjadi daya tarik sendiri bagi produk. Keunggulan dari selai ini antara lain dari segi gizi yang terkandung di dalamnya tanpa ada tambahan bahan lain selain daun kelor dan gula. Dari segi kemasan, produksi dikemas dalam bentuk kemasan yang unik. Jika dibandingkan dengan selai yang lain yang mengandung pemanis buatan, selai daun kelor mampu bersaing di pasaran. Di samping itu, ketersediaan bahan baku cukup berlimpah. Khususnya di daerah Palopo ada banyak penjual daun kelor. B. Analisis pembuatan atau analisis pemasaran. Saat ini produk selai sangat digemari dan diminati oleh semua kalangan dan segala usia, terutama anak-anak untuk pelengkap makanan seperti roti dan lain-lain sebagainya. Selai daun kelor yang memiliki kandungan gizi tinggi, bentuk dan desain unik akan mampu bersaing di pasaran. Selain itu, harganya sama dengan selai-selai yang lain yang ada sekarang. Media promosi yang akan digunakan adalah dengan menggunakan pamflet dan brosur-brosur yang akan dipasang di kampus, tepi-tepi jalan, area pertokoan, dan bekerja sama dengan penjual sembako. Selain itu, menjual di media sosial juga akan digencarkan. Strategi pemasaran yang digunakan dalam usaha selai daun kelor menggunakan analisis bauran pemasaran. C. Adapun lokasi usaha merupakan suatu hal yang sangat penting dan sangat menunjang bagi berkembangnya atau tidak suatu usaha nantinya. Dalam menentukan lokasi usaha, berikut ini adalah beberapa yang kami pertimbangkan. Lokasi usaha yang pertama merupakan lokasi yang strategis berdekatan dengan keramaian serta tempat pusat kuliner. Yang kedua, lokasi dekat dengan sekolah dan kos-kosan karyawan atau mahasiswa. Dan yang terakhir, kawasan perumahan, perkantoran, dan kampus. Untuk itu, kami telah memiliki lokasi tempat usaha kami adalah di daerah Kota Palopo. Itulah paparan dari bab 2 dari saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai dengan metode pelaksanaan selai daun kelor. Metode yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan usaha ini yaitu berdasarkan input praproduksi dan output produksi. Nah, input produksi ini di sini kita ingin memperhatikan 3 hal. Yang pertama survei pasar, kemudian yang kedua studi kelayakan, dan yang terakhir, yang ketiga, tahapan akhir. Nah, kenapa harus dilakukan survei pasar? Di sini kita ingin mengetahui kondisi pasar dan minat konsumen.
Kemudian studi kelayakan. Studi kelayakan ini kenapa harus dilakukan? Untuk mengetahui apakah usaha ini dapat dijalankan dengan mendapatkan keuntungan ataukah tidak mendapatkan keuntungan. Kemudian tahapan akhir ini sangat perlu diperhatikan karena di sini itu pemilihan bahan-bahan, kemudian penyediaan tempat dan sarana prasarana sebagai penunjang proses produksi. Kemudian karena produksi ini itu pembuatan selai daun kelor, jadi bahannya itu daun kelor itu sendiri, kemudian gula pasir sebagai pemanis, dan air mineral, air putih secukupnya. Kemudian output produksi. Di sini kami membuat ini outputnya ya sebagai pelengkap bahan makanan. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilillah. Astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.